Israel tiba-tiba minta sidang darurat ke Dewan Keamanan PBB. Nuduh Iran itu pakai klaster bom, munisi senjata bom yang dilarang dalam perang. Tapi dunia nggak lupa bertahun-tahun Israel itu menggunakan bom fosfor putih. Senjata biologis yang bahaya juga ke Palestina, ke Gaza gitu. Itu juga senjata udah dilarang di perang sebenarnya. Yang bisa baca Arab gundul ya silakan ya. Trump kasih ultimatum 48 jam buat Iran buka Selat Hormuz secara total. Pembangkit listrik mereka akan diancam diratain sama Trump. Iran langsung jawab pakai peta nih. Mereka udah kunci koordinat semua pembangkit listrik dan semua fasilitas desalinasi air di negara tetangganya di Timur Tengah. Ini perang infrastruktur ya guys ya. Kalau Amerika Serikat ngebom listrik, pembangkit listriknya Iran, Iran akan bikin seluruh kawasan Timur Tengah gelap total, mati listrik lewat serangan rudal. Ya efek dominonya nggak ada listrik, juga nggak bisa ada air minum karena fasilitas desalinasi itu nggak bisa berjalan. Kenapa? Karena di Timur Tengah itu nggak bisa pakai air tanah guys. Nggak ada sumur tanah tuh ngerek-ngerek. Adanya sumur air yang filter dari air laut. Nah, otomatis nggak ada air, nggak ada listrik. Rumah sakit bakal kolaps. Orang-orang yang butuh alat pacu jantung, alat pernapasan darurat itu semua nggak akan bisa jalan. Pangan hancur, ya distribusi makanan, pabrik makanan gimana mau jalan karena nggak ada listrik. Ekonomi minyak otomatis lumpuh. Nah, korban utamanya sih ya bukan tentara doang, tapi jutaan warga di Timur Tengah di suhu 40 derajat. Tanpa listrik, tanpa air. Ini ultimatum tinggal nunggu ngitung jam kok. Sekarang pilihannya di Trump, Donald Bebek tuh. Lanjut nyerang Iran atau mau berbesar hati supaya kedamaian tetap terjaga dan hajat hidup masyarakat di Timur Tengah itu tetap terjaga. Inggris gercep kirim kapal selam nuklir. Ini mau damai atau nyari ribut nih? Misalnya Inggris tuh baru aja ngirim kapal itu ke Laut Arab gitu loh. Kondisinya senjatanya udah full lengkap. Dan udah siap perang bareng Mama Rika dan Israel gitu loh. Ini lucu nih, katanya Inggris pengen damai. Tapi malah nyiapin alat perang paling ngeri, kapal selam nuklir. Ya kalau kapal getek ya bodo amat lah, sebodo teing gitu. Pangkalan Mama Rika dan di Inggris tuh juga udah dipakai buat nembakin rudal Tomahawk. Padahal Iran nggak pernah invasi Inggris, nggak pernah ngancem London. Apalagi ngebom rumah sakit mereka atau ngancurin sekolahan di London yang sampai anak-anak kecil sekolahannya tuh meninggoin 160 anak lebih gitu. Iran tuh nggak pernah. Ini London ya, inget ya, dunia lagi ngelihat lo. Kita nggak bakal ketipu sama omongan demi perdamaian, perdamaian perades. Alam Belgedes. Yang dikirim malah kapal selam nuklir loh. Pertanyaannya sih, ya siapa sih yang beneran jadi ancaman dunia? Yang lagi bela diri sendiri Iran? Atau ya kerajaan Your Majesty Inggris yang hobi bikin suasana panas? Nih ya, Iran kasih syarat ke Amerika. Kalau kemau perang ini berakhir. 4 tuntutan. 1. Jaminan permanen. Kasih garansi atau perjanjian juga kalau perang kayak gini nggak akan pernah terjadi lagi selamanya. Yang kedua, Amerika Serikat cabut total dari semenanjung Timur Tengah. Semua 30 pangkalan militer lebih di Amerika, yang punya Amerika di Timur Tengah harus cabut, pergi, nggak ada lagi di Timur Tengah. Yang ketiga, ganti rugi full total kerugian Iran selama perang ini serta sanksi dan embargonya minyak yang dari dulu. Ini kayaknya sih nggak mungkin ya karena Trump kan ini agak lain gitu otaknya. Otaknya itu agak lain tuh. Tolong diapakan lo dulu lah bang lah. Terus yang keempat nih, stop perang. Semua konflik di kawasan Timur Tengah harus berhenti perang. Baik nyerang Iran ataupun menekan Iran. Ya respon Trumpnya gimana bang? Mencela. Kayak gak tahu aja Trump, otaknya gak lain gitu.
Jumat kemarin Trump bilang, gue nggak butuh gencatan senjata gitu loh. Terus 2 jam, baru 2 jam ngomong lagi nih. Gue mikirin gimana yang nyetop perang di Iran ya. Dan pelin-pelan ya. Ih, otaknya agak lain rupanya. Iran tuh nggak main-main sama ancamannya, tapi Amerika juga nggak mungkin mau ya kayak syaratnya tuh kayak itu tuh udah kayak bikin nama Amerika itu tuh malu, jelek gitu loh ya. Perang ini kayak nggak ada jalan keluarnya sih. Piye ini guys. Pesawat pembom Amerika yang paling sangar B-52 Stratofortress udah cabut dari Inggris. Ini dia bawa senjata namanya Bunker Buster GBU-57, yaitu bom konvensional gede tapi bisa nembus beton yang tebelnya 60 meter by 60 meter beton tembus. Tembus guys. Karena poin-poin gentingnya tuh katanya kan nunggu cuma 48 jam. Tapi baru 5 jam, ini pesawat tuh udah take off, terbang dari Inggris gitu loh. Artinya keputusan nyerang tuh udah dibikin sebelum pengumuman keluar. Jadi istilahnya kayak mau curi-curi serang gitu loh. Mau licik gitu loh, Amerika dan London dan Inggris itu loh. Terus target utamanya tuh siapa? Disinyalir katanya fasilitas nuklir Fordow dan Natanz yang dikubur di dalam gunung. Iran ini pinter guys, karena wilayahnya tuh pegunungan dan mereka nyembunyiin fasilitas nuklir, fasilitas gudang rudal dan segala macam itu di area pegunungannya yang nggak kelihatan sama radar, yang nggak tahu di mana gitu loh. Ini pesawat pembom paling besar sejak perang Teluk dulu gitu loh, yang gimana yang amunisinya aja nilainya 70 juta dolar gitu loh. Terus estimasi terbangnya itu sekitar 6 sampai 7 jam mereka akan sampai di langit Iram entar subuh. Nanti subuh. Ya Amerika lagi nggak ngirim tembakan permatan, ini udah namanya curi start perang gitu loh sama Amerika. Gue berdoa semoga baik-baik aja guys. Tahu kapal selam nuklirnya Inggris udah jalan ke Laut Arab dan pesawat pembomnya Stratofortressnya Amerika udah jalan ke Iran. IGRC nih ya mengeluarkan statement, ini garda revolusi perangnya Iran ya, tentaranya Iran lah ya. Dia ngasih tahu bahwa Selat Hormuz bakal ditutup total. Jalur minyak dunia nggak akan dibuka lagi sampai pembangkit listrik Iran yang akan dibangun ulang alias bertahun-tahun. Ini kita baru 3 minggu, harga minyak udah gila-gilaan dan semuanya akan mahal. Kenapa? Emang dipikir ngirim bahan minyak mentah tuh dari Hormuz tuh sebentar gitu. Yang kemarin para emak-emak, para moms-moms, barat teman-teman kita yang tiktokers ketipu video AI. Oh udah lewat nih kapal Pertamina gitu kan. Padahal itu jelas banget, itu kelihatan banget itu AI gitu loh. Aduh, baru awal-awal ya. Kalau yang sekarang terakhir kan udah lewat tapi kan bersyarat dan segala macemnya gitu. Dipikir cepet ya kapal tanker itu nyampe Indo gitu. Ya kita memang bahan bakar utama pesen atau beli dari negara tetangga kayak Singapura, Malaysia. Tapi mereka kan juga mau ngirit, mereka kan juga mau pakai, mereka kan juga mau nyimpen. Emang dipikir, oh aman kok, tenang, enak, bebas jalan-jalan, mudik apa, geber-geber, macet-macet, bodo amat gitu. Lihat, lihat. Iran tuh ngancem bakal ngancurin semua infrastruktur energi di Israel juga. Bukan cuman semenanjung Timur Tengah guys. Dan ini perang luar biasa nantinya yang terjadi. Karena bukan cuman fisik tapi ekonomi. Kayak petrodolar Amerika juga hancur gitu loh. Perusahaan apapun di kawasan Timur Tengah yang ada saham Amerikanya, ya pasti hancur. Lah ya jelas lah, kalau pembangkit listriknya dimatiin, desalinasi air nggak mati, bisnis kan nggak jalan. Berarti apa? Amerika juga bakal rugi. Karena perusahaan-perusahaan di Timur Tengah, bukan cuman perusahaan di Timur Tengah yang rugi, tapi orang-orang Timur Tengah juga ya akan susah, mau nggak mau. Ini kondisi pasti akan jadi kritis, mau nggak mau gitu loh. Tapi gue tuh mau gimana ya, mau berdoa segimana mungkin ya. Gue bisa apa gitu loh. Kita bisa apa gitu loh. Ya intinya ya Iran lagi pasang badan. Mereka bilang kalau kita gelap-gelapan, satu kawasan Timur Tengah semua harus gelap-gelapan juga. Ini bukan ancaman yang berbau militer, tapi ini ancaman yang bisa bikin ekonomi sedunia, sebumi, lumpuh total. B-52 bomber makin deket, Iran makin galak. Terus pergerakan rudal juga udah mulai bahaya. Kapal selam udah mulai bahaya. Ini mau dibawa kemana dunia kita guys?
Bener dah. Lu masih bisa senang-senang, ketawa-tawa gitu loh. Ya nggak tahu, ya senang berkenalan dengan kalian aja sih. Ya gue cuman berharap gini, ayo sama-sama berdoa ketemu jalan terbaik. Karena apapun jadinya, kondisi sekarang, harga minyak bakal naik. Kondisi segala macam akan naik. Karena minyak itu pakai segala macamnya, ya. Kimia, kosmetik, peralatan, semua pakai bahan dasar minyak. Semua butuh LNG dan CNG itu. Ya, minyak gas alam yang Viti kemarin gue udah bahas. Semua udah langka, semua sumber daya ini udah langka, udah kisruh. Ayo berhemat, ayo yang baik-baik, ayo berdoa yang baik-baik ya guys. Gue berharap nggak akan jadi PD3 lah. Ya, sih ini momentum yang bagus buat para dukun Indonesia bersatu. Kearifan lokal kita yang semenjak dahulu kala itu udah ada namanya jelas. Abangku, hei abangku. Ada Setan Nyahu, ada Donald Bebek Trump. Siapa aja kirimin lah, muntah paku, muntah kaca, terserah kau lah bang. Tolonglah bang. Tolonglah bang, bener bang, nanti mahal. Ini minyak dunia bisa sampai $200, $300. Ya anggap aja kau beli Pertalite, tapi harganya 25.000 seliter, 40.000 seliter Pertalite. Gitu baru Pertalite. Otomatis apa? Harga telur nggak bisa 30.000 per kilo, bisa 50.000, 60.000. Ayam 40.000, mana ada bisa 80.000. Takutnya begitu bang. Tolonglah bang, abang dukun nih ya bang.